Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Ratarik dengan NPM 100323007. Perkenalkan, nama saya Iwan Aditya Darmanugraha dengan NPM 190 323 013. Nah, baik. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana praktik etika pemasaran syariah yang ditetapkan oleh salah satu UMKM yang kita datangi, yaitu Bakso Suka-Suka. Sebelum itu juga kami juga mengambil salah satu tema, yaitu bagaimana amanah membangun kepercayaan konsumen muslim. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan prinsip kejujuran yaitu sidik, kepercayaan yaitu amanah, keadilannya adil, transparansi dan juga larangan riba. Berikut adalah video wawancara kami bersama UMKM yang kita datangi yaitu Bakso Suka-Suka. Jadi hari ini tuh kita berdua mau wawancara salah satu UMKM yang ada di Cimahi yang bernama Bakso Suka-Suka. Di samping kita tuh udah ada ownernya. Nah, jadi di sini tuh kita mau wawancara nih Kak. Tapi nggak apa-apa ya, ada beberapa pertanyaan mengenai ada kejujuran, kepercayaan, keadilan, transparansi, sama larangan riba. Boleh dong, Oke, bersedia berarti ya. sedia dong. Oke. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana sih Kakak menerapkan kejujuran dalam proses pemasaran dan penjualan produk Kakak sendiri? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, sebelum itu aku mau cerita juga kalau misalnya aku buka usaha bakso ini, promosi yang paling aku tekan itu ada di sosial media, apalagi di TikTok kan udah jadi kehidupan sehari-hari dari kita kan. Jadi aku promosinya lewat sana dan ada beberapa kata-kata marketing yang aku gunain kayak bakso sepuasnya 20.000 dan di sini tuh tadi kan ngomong-ngomong soal kejujuran kan, Ya. dan gimana cara promosinya. Aku promosi berarti lewat video TikTok dengan narasi-narasi marketing Ya. yang menyantumkan harga, dan harganya itu harga real, emang tok segitu, Oh, bukan oke. harga yang emang waktu kesini ada tambahan ini tambahan itu, nggak ada. Maksudnya emang udah pure 20.000 gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua, apakah ada upaya untuk selalu menyampaikan kondisi produk, misalnya tuh kayak ukuran bahan, rasa atau harga secara jujur gitu kepada pelanggan? Baik, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, masuk ke poin kepercayaan. Nah, bagaimana sih cara kakak menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka mau kembali membeli produk kakak ini? Nah, ini kan nyambung ya sama pertanyaan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau aku udah membangun kepercayaan sama pelanggan sebelumnya, aku tuh bakal terus konsisten dengan pelayanan dan produk yang aku kasih ke mereka. Jadi setelah mereka datang sehari, besokannya lagi bakal terus konsisten. Jadi mereka tuh kayak, oh hari ini kayak gini, besoknya berubah, enggak, ternyata kondisi itu konsisten. Jadi mereka mau lagi datang ke sini. Ada. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut kakak nih, seberapa penting sih menjaga kepercayaan pelanggan dalam keberlangsungannya kakak ini usaha? Penting banget dong, kalau misalnya pelanggan udah percaya, otomatis mereka pasti bakal datang lagi. Kalau menurut aku. Pertanyaan yang selanjutnya tuh poinnya tentang keadilan. Bagaimana sih kakak tuh memastikan bahwa harga yang diberikan kepada pelanggan sudah adil dan tidak merugikan salah satu pihak? Dengan harganya sendiri kan aku matok di sini harga 20.000 sepuasnya kan. Iya. Dan otomatis pelanggan yang kesini juga pelanggan yang ngambil sepuasnya, dan mereka puas dengan itu karena bisa ngambil sebanyak itu. Sedangkan aku dengan mereka ngambil sepuasnya, aku masih punya untung. Baik, masuk ke poin transparansi ya kak. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah pelanggan bisa mengetahui informasi harga dan komposisi produk dengan jelas? Kan kebanyakan pengusaha makanan itu kan kebanyakan menyembunyiin resep-resepnya gitu, Ya. takutnya ada saingan atau apa. Nah, kakak sendiri gimana? Aku terbuka sih, kalau misalnya ada pelanggan yang nanya pasti selalu aku jawab. Dan aku nggak takut resep aku dicuri sama mereka juga. Jadi aku percaya sama mereka dan mereka juga percaya sama aku. Nah, ada pertanyaan terakhir ya kak. Poin yang selanjutnya ada larangan riba. Dalam menjual produknya kakak ini, bagaimana caranya kakak menghindari promosi yang berlebihan atau manipulatif untuk menarik simpati pelanggan tersebut? Ini nyambung sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Iya, sebenarnya. Nah, sama juga jawaban aku, karena narasi aku marketing dan aku menyantumkan apa yang sebenarnya ada di sini, dan aku ngasih footage-footage di sini yang sejujur-jujurnya. ya. Jadi emang aku di sini nggak ada manipulatif, emang pure di sini tuh dari pelanggan aku yang emang sengaja beli, bukan aku nyewa artis atau figuran. Nah, Emang real dan harganya juga tetap segitu. oke, berarti segitu aja ya pertanyaan dari kita. Setelah menonton video wawancara kami juga mau menjelaskan contoh penerapan nyata yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Poin yang pertama tuh ada promosi yang jujur. Nah,
UMKM ini tuh mempromosikannya menggunakan salah satu platform yaitu TikTok. Di sini tuh dia menyantumkan harganya secara real. Yang artinya UMKM yang kita wawancara ini tidak mencantumkan harga dengan harga tambahan atau PPN atau bisa disebut juga dengan clickbait. Tidak ada biaya tambahan lain-lain. Nah, jadi kan biasanya tuh di tempat makan yang agak besar gitu ya kayak di mall-mall atau apa biasanya tuh ada tambahan PPN. Terus jadi di menunya juga, buku menunya juga misalkan harganya 25.000, tapi kalau misalkan kita udah masuk ke restorannya tuh kita bayar lebih dari 25.000, itu tuh ada biaya PPN-nya dan itu tuh ya clickbait lah gitu. Nah, poin yang kedua ada produk yang halal. Nah, di sini tuh kami menanyakan juga bahan-bahan UMKM ini pakai apa aja. Apakah produknya itu halal atau tidak. UMKM ini mengklaim bahwasannya mereka UMKM ini tuh menggunakan bahan-bahan yang bisa dikonsumsi oleh kaum muslim karena tidak menggunakan bahan-bahan haram seperti daging babi, minyak babi dan lain-lain yang berbau haram. Nah, setelah kita wawancara kemarin tuh ownernya bilang dia menyebutkan satu-satu komposisinya yang dia pakai apa aja kepada konsumen dan dia juga nggak takut gitu kalau misalkan nantinya tuh bakal disaingi sama, bukan bakal disaingi apa ya, bakal diturutin gitu si komposisinya yang dia jelasin tadi kepada konsumen tuh. Karena dia juga bilang rezeki itu udah pasti meskipun dia udah ngasih tahu komposisinya apa aja, tapi dia juga nggak takut bakal dijiplak gitu si komposisi yang dia sebutin tadi. Karena kan kebanyakan pedagang lain, Hmm. misal kita sebagai pembeli suka ada yang nanya contoh, Hmm. Kak ini komposisinya apa sih enak banget. Kadang kan pedagang yang lain suka pelit karena takut dagangannya ditiru. Kayak ada Nah, bumbu rahasia gitu ya. ya, nah kalau kemarin UMKM yang kita datangi itu bakso suka-suka, mereka akan sukarela memberi tahu kalau resep yang mereka pakai itu tidak, mereka itu tidak takut gitu. Iya nggak pelit, jadi transparansi lah kepada konsumen. Jadi konsumen juga tahu kalau misalkan nggak ada bahan-bahan haram. Nah, poin yang selanjutnya ada harga yang adil. Harga bakso suka-suka ini menurut kita tuh sangat worth it banget. Alasannya tuh karena konsepsi bakso suka-suka ini sistemnya kan prasmanan dan ambil sepuasnya. Mereka juga punya sebuah peraturan di mana pelanggan itu bisa mengambil bakso sepuasnya, akan tetapi bakso yang udah diambil harus dihabisin. Jadi kalau misalkan nanti nggak dihabisin kena denda gitu. Jadi ownernya juga ngajarin gitu secara tidak langsung menerapkan atau mengajarkan supaya konsumen tidak terlalu berlebihan dalam mengambil makanan. Jadi nggak mubazir lah, misalkan dia udah ngambil banyak ya harus dihabisin, kalau nggak dihabisin ya kena denda gitu. Jadi yaitu ownernya juga ngajarin ke pelanggan agar ambil secukupnya saja. Yang selanjutnya Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pelayanan pelanggan yang memuaskan. Nah, hmm. UMKM ini menerapkan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Contohnya kayak melayani konsumen dengan senang hati, ramah terhadap konsumennya, senyum. Lihat juga dari beberapa review dan testimoni yang ada pada beberapa aplikasi seperti Gmaps dan di komen platform lainnya seperti TikTok. Hmm. Hasil dari review dan testimoni UMKM ini terbukti sangat memuaskan. Lalu ada poin kelima yaitu pelayanan kepada pelanggan dengan rasa tanggung jawab. Nah, owner ini yaitu owner dari Bakso Suka-Suka ini telah menerapkan kejujuran dalam mengiklankan dagangannya dengan jujur sesuai apa yang diiklankan. Misal contoh, owner ini mengiklankan tadi baksonya 20.000 ngambil sepuasnya, dan ketika saya kemarin datang ke sana dan ternyata benar saya membayar 20.000, kita juga mengambil sepuasnya gitu. Lalu kita juga kan melihat testimoni orang lain di Gmaps, Gmaps. ternyata emang benar orang lain juga memberi komentar yang positif. Iya. Ini buktinya. Baik, setelah kami datangi dan mewawancarai UMKM yang kita datangi yaitu Bakso Suka-Suka, di sini kami bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan bahwa menerapkan etika pemasaran Islami merupakan langkah penting dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan jujur untuk kepentingan bersama. Dengan menambah nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap konsumen, pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan
kepercayaan dari masyarakat. Karena itu juga perlu adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pelaku usaha untuk menjadikan etika pemasaran Islami sebagai pedoman utama dalam aktivitas ekonomi. Hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitu saja video yang kami buat. Mohon maaf bila Ada ada kesalahan. kesalahan, materi yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.